Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran yang pertama. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih. 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Nah, dari bacaan ini kita bisa mengetahui bagaimana cara menyayangi. Pertama, jika hewan itu bisa dipelihara, kita harus menyiapkan kandangnya, menyiapkan tempat tinggalnya, lalu membersihkannya dengan rutin, memberinya makan dan minum, membersihkan badan dari hewan yang kita pelihara itu. Misalnya di sini kelinci atau kucing, kalau kalian pelihara anjing, harus dimandikan supaya tetap bersih. Dengan peliharaan kalian itu bisa tumbuh sehat. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang kita baca tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan? Dayu memelihara kelinci. Siapakah yang senang memelihara kelinci? Yang senang memelihara kelinci adalah Dayu. Berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu? Ada 5. Apa saja makanan yang disukai kelinci tadi? Ada wortel, ada kangkung, lalu ada biskuit khusus kelinci. Bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih? Nah, tadi Dayu membersihkannya dengan cara memandikannya, lalu memotong kuku-kuku pada kelinci tersebut. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Nah, ini Dayu memberi makan kepada kelinci-kelincinya adik-adik. Dan saat memberi makan ini, induk kelincinya ternyata bisa menghabiskan setengah bagian wortel.
Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Nah, ini contoh gambar biskuit untuk kelinci ya adik-adik ya. Nah, tadi kita belajar bahwa kelinci itu makan setengah. Jadi setengah itu separuh dari satu bagian itu. Adik-adik sudah pelajari di kelas 2 tentang pecahannya adik-adik. Nah, ini adalah biskuit yang setengah. Gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Ini gambarnya adik-adik. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2. Nah, ini ya. Ini dibaca 1/2 atau setengah. Dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Kalian sudah pelajari di kelas 2 ini tentang bilangan pecahan. Ini ada satu biskuit. Nah, kalau satu biskuit ini dinyatakan dalam lambang pecahan biasanya adalah 1/1 karena belum dibagi adik-adik ya. Dibaca 1/1. Sedangkan gambar ini satu biskuit sudah dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, 2 bagian sama besar ini masing-masing bisa dinyatakan dalam lambang pecahan yaitu 1/2 atau dibaca juga setengah. Jika biskuitnya dibagi menjadi 3 bagian sama besar, maka bisa dinyatakan masing-masing bagian ini dalam lambang pecahan yaitu 1/3 atau 1/3. Jika biskuitnya dibagi 4 ya, dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap bagian ini bisa dinyatakan dalam lambang pecahan 1/4 atau 1/4. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besarnya adik-adik. Maka satu bagian yang berwarna, ini ya satu bagian yang berwarna, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu yang berwarna kan hanya satu dari 2 bagian, maka dinyatakan dalam bilangan 1/2 atau setengah. Jadi setengah itu artinya adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, 1/2. Angka yang paling atas ini dalam pecahan itu disebut dengan pembilang. Lalu angka yang paling bawah ini disebut dengan penyebut. Kita perhatikan di sini. Ada satu kue yang dipotong menjadi 4. Nah, berarti satu potongan kue ini bernilai 1/4, yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama besar? Ya, artinya 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Lalu gambar yang kedua ada satu biskuit dipotong menjadi 2 ya. Nah, maka masing-masing biskuit ini nilainya adalah setengah atau 1/2, yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama? Dari 2 bagian yang sama besar adik-adik. Lalu gambar biskuit yang ketiga. Biskuit yang ketiga ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1/3 masing-masing biskuit ini, yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama besar? Ya, dari 3 bagian yang sama besar. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, di sini Kak Citra punya kotak-kotak ya. Kita mau tuliskan nih. Pecahan biasanya bentuknya seperti apa, adik-adik? Yang pertama, bagian yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ada berapa kotak, adik-adik? Nah, yang berwarna biru itu ada 2. Maka kita tulis nih pembilangnya, yang paling atas 2. Dari berapa bagian yang sama besar? Nah, kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penyebutnya adalah 5. 2 bagian dari 5 bagian yang sama besar. Soal yang kedua adalah bagian yang berwarna putih. Nah,
bagian yang berwarna putih ini kalau dinyatakan dalam pecahan berapa? Bagian yang berwarna putih itu ada 3. Berarti kita tulis dulu di pembilangnya 3. Dari berapa bagian yang sama besar? Dari keseluruhannya ini berarti ada 5. Jadi pecahannya adalah 3/5. Nah, Kak Cinta masih punya lagi nih adik-adik ya, masih punya garis lagi juga. Di sini bagian yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Ya, kita tulis 3 di sini pada pembilangnya. Dari berapa banyak bagian yang sama besar? Ya, dari 5. Maka pecahannya adalah 3/5. Lalu bagian yang berwarna putih. Bagian yang berwarna putih bisa dinyatakan dalam pecahan? Ya, bagian yang berwarna putih ada 2. Dari keseluruhan bagian yang ada, ya ada 5. Berarti pecahannya 2/5. Wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna merah jingga. Nah, adik-adik bisa membuat gambar wortel, lalu kalian warnai nih gambar wortel tersebut dengan potongan kertas yang berwarna hijau dan jingga. Jadi kalian gambar dulu nih wortelnya, lalu kalian ambil kertas yang berwarna hijau dan jingga atau orange ya adik-adik ya. Lalu kertas itu kalian potong kecil-kecil, lalu kertas itu kalian tempel di gambar wortel yang kalian sudah buat. Daunnya berwarna hijau, wortelnya sendiri berwarna jingga atau orange. Nah, memotong kertas bisa dilakukan dengan cara menggunting atau kalian merobek kecil-kecil adik-adik. Tempelkan potongan kertas tersebut sampai memenuhi gambar wortel tersebut. Nah, wortel ini adik-adik perlu ketahui sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata kita. Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya. Jadi adik-adik biasakan diri kalian untuk suka makan wortel ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran yang kedua. Kalian pasti penasaran kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo kita langsung belajar bersama-sama. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Di sini ada beberapa cara untuk memelihara kelinci adik-adik. Yuk kita baca ya bagaimana caranya. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya kelinci yang harus kita pelihara ini adik-adik yang bisa kita pelihara itu berumur sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci itu sebaiknya dibuat sesuai dengan ukuran badan kelinci. Bahan untuk kandangnya sebaiknya itu terbuat dari kayu adik-adik. Lalu kandangnya diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah adik-adik. Lalu sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum kelincinya secara rutin adik-adik. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Dan pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Ini adalah cara merawat kelinci adik-adik. Jadi kita harus merawat hewan, menyayangi hewan yang ada di sekitar kita. Apalagi hewan-hewan yang kita pelihara. Kita harus menyiapkan kandangnya, lalu membersihkan kandangnya, memberi makan, memberi minum, memandikan. Kita harus tahu cara merawat hewan peliharaan kita dengan baik dan benar.
Jawablah pertanyaan ini sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kita baca bersama-sama tadi. Yang pertama, apa bahan yang paling baik yang digunakan untuk membuat kandang kelinci adik-adik? Ya, yang kita gunakan adalah kayu. Apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Ya, alasnya tadi adalah jerami. Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Ya, seminggu bisa 2 kali adik-adik ya, bisa kita bersihkan. Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Ya, supaya tangan kita bersih dan bebas dari kuman. Bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Nah, air yang digunakan adalah air hangat adik-adik. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang peran dan tugas dari masing-masing anggota keluarga. Dalam bacaan ini, anggota keluarga Dayu memiliki tugas masing-masing dalam memelihara hewan peliharaannya, yaitu kelinci adik-adik. Contohnya, ibunya tadi tugasnya adalah membelikan makanan untuk kelinci. Lalu si Dayu ini tugasnya memberi makan dan memberi minum. Berikutnya tugas sang ayah membersihkan kandang kelinci, mengganti alas jerami, mencuci kandangnya. Dayu juga mendapat tugas lagi, yaitu mencuci tempat makan dan minum. Nah, adik-adik, dalam keluarga kalian bisa berbagi tugas dengan ayah, ibu, kakak, adik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang ada di rumah kalian. Karena kalau pekerjaan itu dilakukan bersama-sama, yang pastinya akan terasa lebih ringan. Pasti akan cepat selesainya adik-adik. Jadi kalian perlu bekerja sama. Coba tuliskan dan ceritakan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu. Nah, adik-adik juga bisa menuliskan nih dan bercerita apa saja sih peran ayah, peran ibu, dan peranmu di rumah. Lalu tugas kalian masing-masing itu apa di rumah. Kalian bisa ceritakan ya dengan kalimat sederhana yang bisa kalian buat. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari adik-adik. Hal yang paling disukai Dayu saat kelinci berdiri. Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar. Nah, di sini ada gambar Dayu melatih kelincinya untuk berdiri dan berjalan. Gambar yang pertama, Dayu memegang 2 kaki kelinci, lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Yang kedua, Dayu memegang 2 kaki kelinci, lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Nah, di sini Dayu melatih kelincinya adik-adik biar bisa berjalan maju dan berjalan mundur. Nah, untuk gerakan berjalan maju ataupun berjalan mundur, itu kalian bisa melakukan permainan yang namanya mendorong dan menarik adik-adik ya. Nah, mendorong dan menarik ini seperti gambar ini adik-adik ya, bisa kita lakukan tapi harus dengan pengawasan orang dewasa.
Lalu bagaimana ya cara bermain permainan ini? Yang pertama, pilihlah teman pasangan yang seimbang dalam segi berat badan, tinggi badan ya. Pilih teman yang seimbang. Berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangannya berpegangan ya. Tangannya berpegangan. Kalau yang ini saling mendorong, kalau yang ini adalah tarik-tarikan. Beri tanda posisi masing-masing. Kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser. Nah, kalau temanmu dapat bergeser dari posisinya, maka kamu yang menang adik-adik. Lalu kegiatan kedua yang kamu lakukan adalah menarik tangan temanmu ya, tarik-tarikan dalam pembelajaran kelas 2 ya. Sementara di sini kamu menarik tangan temanmu dan temanmu harus menahannya agar tidak tertarik adik-adik. Jadi di sini harus bertahan agar tidak bergeser posisinya. Lakukan secara bergantian. Semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah yang menjadi pemenangnya. Itu adalah permainan dorong dan tarik-tarikan. Ini harus dengan pengawasan orang dewasa. Adik-adik tidak boleh ya mendorong dan menarik teman sesuka hati kalian. Hanya boleh kalian lakukan saat olahraga. Kegiatan mendorong dan menarik itu untuk berlatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lebih lemah. Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayangi dan suka menolong. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.